Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara aneh dari dapur. Ia mengendap-endap keluar kamar dan menemukan seorang pencuri sedang mengais-ngais barang, memasukkannya ke dalam karung. Abu Nawas, alih-alih berteriak atau melawan, justru tersenyum. Ia menatap si pencuri dengan tatapan tenang. Si pencuri yang menyadari kehadirannya langsung terkejut dan siap-siap melarikan diri. "Jangan takut tuan," kata Abu Nawas dengan suara lembut. "Aku tidak akan berteriak. Masuklah ke dalam kamarku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Si pencuri ragu-ragu, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia pun mengikuti Abu Nawas ke kamar. Di dalam, Abu Nawas membuka sebuah peti kayu. Peti itu berisi beberapa helai pakaian lama, sedikit koin tembaga, dan sebuah buku yang sudah usang. "Inilah seluruh harta kekayaanku tuan, dan aku ingin kau mengambil semuanya," kata Abu Nawas. Si pencuri terkejut. "Mengapa kau melakukan ini? Apakah kau ingin menjebakku?" tanya si pencuri. Tidak, jawab Abu Nawas. "Aku hanya ingin kau mengambil semuanya. Aku ingin tahu apa rasanya menjadi kaya raya. Jadi, malam ini aku akan menjadi sepertimu, dan kau akan menjadi sepertiku." Si pencuri terdiam. Ia mengambil semua barang yang ada di dalam peti dan memasukkannya ke dalam karungnya. Kemudian, ia duduk di sudut kamar, merasa aneh dan tidak nyaman. "Nah, sekarang kau sudah mengambil semua hartaku," kata Abu Nawas. "Bolehkah aku meminta satu hal darimu sebagai balas budi?" "Apa itu?" tanya si pencuri curiga. "Aku ingin kau menceritakan padaku mengapa kau menjadi pencuri. Mengapa kau memilih jalan ini?" pinta Abu Nawas. Si pencuri pun mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa mencuri karena keluarganya kelaparan. Ia telah mencoba mencari pekerjaan, namun tidak ada yang mau menerimanya karena ia tidak memiliki keahlian. Ia merasa putus asa dan tidak ada jalan lain. Setelah mendengar cerita itu, Abu Nawas mengangguk-angguk. Ia kemudian menyalakan sebuah lilin dan mengambil selembar kertas. "Ini dia nasihatku untukmu," kata Abu Nawas sambil menulis sesuatu di kertas itu. "Mulai sekarang, ketika kau merasa tertekan atau kau merasa tidak memiliki apa-apa, bacalah tulisan ini. Jika kau sudah berhasil mendapatkan pekerjaan dan keluargamu tidak lagi kelaparan, kembalikanlah kertas ini padaku." Si pencuri menerima kertas itu dengan bingung. Ia melipatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ia kemudian pergi, meninggalkan Abu Nawas yang tersenyum. Beberapa bulan kemudian, si pencuri itu datang kembali ke rumah Abu Nawas. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, dan matanya memancarkan kelegaan. Ia mengembalikan kertas yang dulu diberikan Abu Nawas. "Aku tidak mencuri lagi, Tuan Abu Nawas," katanya. "Aku sudah mendapatkan pekerjaan, dan keluargaku kini hidup berkecukupan." "Syukurlah," kata Abu Nawas. "Boleh aku tahu apa yang tertulis di kertas itu yang membuatmu berubah?" Si pencuri mengeluarkan kertas itu dan membacakan isinya. "Apabila kau merasa gelap dan tersesat, ingatlah bahwa ada orang yang hartanya lebih sedikit darimu, tapi tidurlah lebih nyenyak." Abu Nawas tersenyum. "Nasihat itu sebenarnya bukan dariku, Tuan," katanya. "Nasihat itu kucari dari diriku sendiri. Malam itu aku belajar darimu bahwa kegelapan yang nyata bukanlah kegelapan tanpa harta, melainkan kegelapan tanpa ketenangan." Dan Abu Nawas, ia kembali mendapatkan sebuah kisah baru untuk diceritakan. Sebuah kisah tentang seorang pencuri yang mengajarkan arti dari kekayaan yang sejati.
Suatu hari di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal, dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya, ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" Kata Abu Nawas balik bertanya, "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Kemudian pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong, dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu, aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantas saja nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasihkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh, tentu saja bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan ujian dari malaikat palsu. Suatu malam, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintunya. Dengan mata setengah mengantuk, ia membuka pintu dan melihat 2 orang berjubah putih dengan wajah penuh wibawa. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu dari mereka, "kami adalah malaikat yang diutus untuk mengujimu." Abu Nawas mengerutkan kening. "Ujian apa?" Orang yang mengaku malaikat itu menjawab, "Kami ingin tahu, apakah kau benar-benar orang yang bijak dan saleh? Kita akan menanyakan 3 pertanyaan.
Jika kau menjawab dengan benar, kau akan langsung masuk surga tanpa perlu menunggu hari kiamat." Abu Nawas langsung curiga. "Oh begitu, baiklah, apa pertanyaannya?" Malaikat palsu pertama bertanya, "Apa hal yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu menjawab, "Perut yang lapar." Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kalau perutnya kosong, ia pasti lemas. Malaikat palsu kedua berbisik kepada temannya, "Jawabannya benar juga ya." Kemudian yang pertama bertanya lagi, "Apa yang paling ringan di dunia ini?" Abu Nawas tersenyum, "Lidah manusia, ia ringan, tapi bisa menimbulkan bencana besar. Banyak orang jatuh karena perkataannya sendiri." Dua orang berjubah putih itu mulai panik, tetapi tetap melanjutkan pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas, pertanyaan terakhir. Apa yang paling tajam di dunia ini?" Abu Nawas mendekat ke wajah mereka dan berbisik, "Mataku." Mereka terkejut. "Maksudmu?" Abu Nawas tertawa, "Mataku bisa melihat kalau kalian bukan malaikat. Kalian cuma orang yang menyamar untuk menipuku." Mendengar itu, dua orang penipu itu langsung kabur ketakutan. Penduduk yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana kau tahu mereka bukan malaikat, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Sederhana, malaikat tidak perlu mengetuk pintu untuk masuk. Dan kalau mereka benar malaikat, harusnya aku pingsan dulu karena ketakutan." Pesan moralnya, kadang orang yang mengaku paling suci justru adalah penipu. Gunakan akal sehat, jangan mudah percaya dengan omongan manis. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangannya. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas pembangunan jembatan. Abu Nawas menyarankan supaya tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah," kata mereka memberitahu. Mendengar itu Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin, sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik?" tanya pemimpin kampung. "Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan, dan kalian tak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila,
Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi, kata para warga mengeluh. Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka. Soal pasir biar aku yang mengurus, nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Hei Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan dipergunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi Abu Nawas, dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil dari menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu 1 bulan. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Saat musim kemarau melanda di daerah tempat Abu Nawas tinggal, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba hal baru, yaitu berjualan es teh. Dengan cara khasnya, ia tidak sekedar menjual minuman, tetapi menyajikannya dengan ramah dan penuh humor. Warung es teh kecilnya selalu ramai dikunjungi warga. Namun di sisi lain negeri itu, ada seorang menteri yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terkenal arogan, sombong, dan suka meremehkan rakyat kecil. Meski memiliki jabatan tinggi, ia tak pernah bersikap bijaksana. Suatu hari, Abu Jahil sedang berjalan melewati warung es teh Abu Nawas bersama para ajudannya. Melihat Abu Nawas yang sedang sibuk melayani pelanggan, ia tertawa keras dan mulai mengejek. Hei Abu Nawas, apakah karena tak ada pekerjaan lain sehingga kau terpaksa menjadi penjual es teh? Hahaha. Bahkan aku tak sudi mencicipi minuman itu, kata Abu Jahil dengan nada merendahkan. Abu Nawas yang selalu tenang tersenyum sambil menjawab, maaf Tuan Menteri, es teh ini bukan sembarang es teh. Bahkan mungkin lebih berharga dari keputusan-keputusanmu sebagai menteri. Mendengar itu Abu Jahil merasa terhina. Berani sekali kau berkata begitu. Minumanmu itu hanya air dingin bercampur gula. Tak ada gunanya dibandingkan kebijakan besar yang kubuat untuk negeri ini. Abu Nawas tetap tersenyum. Kalau begitu, Tuan silahkan coba segelas es tehku ini. Jika tidak enak, aku akan berhenti berjualan. Tapi jika kau mengakuinya, kau harus meminta maaf kepada semua warga yang selama ini kau remehkan. Karena banyak warga yang menonton,
Abu Jahil pun menerima tantangan itu dengan rasa kesal. Kemudian Abu Nawas mengambil segelas es teh dan menyajikannya dengan penuh percaya diri. Abu Jahil meminum es teh itu sambil mencoba tetap memasang wajah angkuh. Namun di luar dugaan, rasa es teh itu begitu segar dan nikmat. Abu Jahil pun terkejut, tapi ia terlalu sombong untuk mengakuinya. Minuman ini biasa saja, katanya keras-keras. Tapi warga yang ada di sekitar justru memuji-muji es teh Abu Nawas. Es tehnya segar sekali Abu Nawas, kata seorang warga. Kenapa seorang menteri seperti Abu Jahil tidak bisa menghargai karya kecil tapi berarti seperti ini, tambah warga lain. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia berkata dengan lantang, "Tuan Menteri, kau bisa meremehkan es tehku. Tapi aku yakin para warga di sini tahu betapa berharganya sesuatu yang sederhana jika diberikan dengan hati." Setelah kejadian itu, semakin banyak warga yang muak dengan sikap Abu Jahil. Mereka mulai membandingkan Abu Jahil yang arogan dengan Abu Nawas yang rendah hati. Apa gunanya seorang menteri yang hanya bisa menghina rakyat kecil, kata seorang warga. Abu Nawas yang cuma penjual es teh saja lebih berguna bagi kami, teriak warga lainnya. Protes demi protes mulai berdatangan. Warga mengirim surat kepada penguasa negeri meminta agar Abu Jahil dicopot dari jabatannya. Penguasa negeri yang bijaksana dan mendengar suara rakyat memanggil Abu Jahil ke istana. Ia berkata, "Abu Jahil, kau telah melupakan tugasmu sebagai pelayan rakyat. Jabatanmu adalah amanah, bukan untuk merendahkan orang lain. Mulai hari ini, kau kupecat dari jabatanmu." Abu Jahil pun pergi dengan rasa malu. Sementara itu, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya penghargaan. "Abu Nawas, meski hanya berjualan es teh, kau telah mengajarkan pelajaran besar tentang kerendahan hati dan penghormatan kepada sesama. Teruslah menginspirasi rakyat dengan kebijaksanaanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Es tehku memang sederhana, tapi rasa keadilan dan kebaikan selalu manis Baginda." Warga bersorak gembira. Es teh Abu Nawas semakin laris dan negeri itu pun kembali damai tanpa campur tangan Abu Jahil. Abu Nawas ajari Abu Jahal mencuri. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Namun ia memiliki tetangga yang tidak henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahal. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahal merasa panas. Ia tidak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimiliki. Suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup membunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, hati Abu Jahal pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer," ucap Abu Jahal. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahal malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahal, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriaknya. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal makin kesal. "Dasar tukang pamer," balas dia. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Abu Jahalnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa dengki itu, Abu Jahal ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahal. Ternyata niatan Abu Jahal ini bukan omong kosong. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahat itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahal mendekati pintu rumah Abu Nawas dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu.
Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahal langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahal. Meski hampir ketahuan, Abu Jahal tidak mau menyerah. Malam berikutnya, ia coba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih berhati-hati, dan saat memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal panik dan langsung kabur. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahal tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan selalu gagal, Abu Jahal pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahal. Abu Jahal pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahal? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahal. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas lagi. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahal. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahal adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas justru memberi solusi yang sangat konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahal terdiam, lalu berkata dalam hati, "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku ya?" "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahal mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahal menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. "Akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahal kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. "Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun," batin Abu Jahal keheranan. Melihat tingkah Abu Jahal ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahal. "Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahal malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahal. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas kepada Abu Jahal. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahal. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar tentang keledai yang luar biasa cantik di sebuah desa terpencil. Kabar tersebut membuatnya penasaran, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk pergi mencarinya. Setelah beberapa hari perjalanan, ia tiba di desa tersebut dan menemui pemilik keledai yang dikatakan cantik itu. Pemilik keledai pun menyambut hangat Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang membawamu ke desa kami?" tanya pemilik keledai. Abu Nawas pun menjawab, "Saya mendengar kabar tentang keledai luar biasa cantik milikmu. Bolehkah saya melihatnya?" tanya Abu Nawas. Pemilik keledai tersenyum bangga dan membawa Abu Nawas ke tempat keledai itu berada. Benar saja, keledai tersebut memiliki bulu yang lebat dan mata yang penuh cahaya. "Subhanallah, ini mungkin keledai tercantik yang pernah kulihat. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas.
Pemilik keledai menjawab, "Sayangnya Abu Nawas, saya tidak berniat menjualnya. Keledai ini seperti anggota keluarga bagi kami." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya mulai mencoba meyakinkan pemilik keledai. "Tapi lihatlah, saya yakin raja akan sangat menyukai keledai ini. Bagaimana kalau saya membawanya ke istana dan menjualnya kepada raja? Kita bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi," ucap Abu Nawas meyakinkan. Mendengar itu, pemilik keledai merasa bingung. Ide itu menarik juga. Tapi saya masih ragu, Abu Nawas." Abu Nawas dengan penuh humor menjawab, "Dengarlah teman, kau tahu, keledai ini mungkin akan menemukan kebahagiaannya sebagai keledai di istana. Siapa tahu, mungkin dia bisa menjadi keledai yang terkenal di seluruh negeri." Pemilik keledai tertawa mendengar celaan Abu Nawas dan akhirnya setuju untuk menyerahkan keledai itu kepada Abu Nawas untuk dijual kepada Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas membawa keledai tersebut ke istana dan menjelaskan kepada Baginda Raja tentang keunikan dan kecantikan keledai tersebut. Baginda Raja yang tertarik langsung setuju untuk membelinya. "Abu Nawas, berapa harganya?" tanya Baginda Raja. "Raja, ini adalah keledai istimewa, jadi harganya cukup tinggi. Namun, saya yakin Raja akan merasa senang setelah melihatnya setiap hari." Baginda Raja tanpa banyak pertimbangan setuju untuk membayar harga yang diminta Abu Nawas. Keledai itu kemudian menjadi dayang istana yang istimewa, dan Raja sangat senang dengan kehadirannya. Abu Nawas sambil tertawa kecil dalam hatinya berhasil menjual keledai tersebut dengan harga yang menguntungkan dan menunjukkan kembali kecerdikannya yang legendaris. Suatu hari, Baginda Raja mendengar kabar dari seorang pedagang asing bahwa di negeri jauh telah ditemukan tongkat Nabi Musa. Tongkat legendaris yang konon bisa membelah laut dan berubah menjadi ular. Tergoda oleh cerita itu, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau menemukan tongkat Nabi Musa dan membawanya padaku. Aku ingin menyaksikan sendiri keajaibannya," titah Baginda Raja. Abu Nawas menunduk hormat. Dalam hati, ia bingung bukan main. Bagaimana mungkin ia menemukan sesuatu yang sudah ribuan tahun hilang? Namun bukannya menolak, ia justru berkata, "Baik Baginda, tapi untuk menemukan tongkat Nabi Musa, aku membutuhkan 3 hal: waktu, kepercayaan, dan izin untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa." Baginda Raja mengizinkan semuanya, dan Abu Nawas pun berangkat. Selama berhari-hari Abu Nawas tidak terlihat. Lalu tiba-tiba ia kembali ke istana dengan membawa sebuah tongkat kayu biasa. "Baginda, inilah tongkat Nabi Musa," kata Abu Nawas sambil bersujud. Baginda Raja memandang tongkat itu penuh harap. Mana keajaibannya? Apa ia bisa berubah jadi ular? Atau membelah kolam istana? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak Baginda, tongkat ini tidak akan menunjukkan keajaiban di tangan siapapun, kecuali di tangan orang yang memiliki iman sebesar Nabi Musa." Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Yang membuat tongkat itu ajaib bukanlah kayunya, tapi iman dan kebenaran di balik tangan yang menggenggamnya." Ruangan singgasana hening. Baginda Raja menatap tongkat itu lama. Ia mengerti maksud Abu Nawas, bahwa mukjizat bukan terletak pada benda, tapi pada keyakinan, keberanian, dan kedekatan pada Tuhan. Akhirnya, Baginda Raja berkata pelan, "Kau benar Abu Nawas, aku tak butuh tongkat Nabi Musa, aku butuh iman seperti Musa." Abu Nawas tersenyum. "Dan itu Baginda, tidak bisa dibeli atau ditemukan, tapi bisa dicari dalam hati sendiri." Sejak saat itu Baginda Raja tak lagi mengejar benda-benda ajaib.
tetapi lebih sering merenung dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan tongkat kayu yang dibawa Abu Nawas disimpan di istana sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan pada tongkat, tapi pada keyakinan. Suatu hari, Raja dan Abu Nawas pergi berburu di dalam hutan. Mereka sangat menikmati perburuan, hingga tak sadar awan gelap mulai berkumpul. Dalam sekejap, hujan deras mengguyur hutan, disertai angin kencang dan kilat yang menyambar. "Abu Nawas, cepat, kita harus mencari tempat berteduh," seru Baginda Raja sambil menepuk kudanya. Mereka berdua bergegas mencari perlindungan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. "Ayo, kita masuk ke dalamnya," ujar Baginda Raja tanpa berpikir panjang. Namun, begitu mereka melangkah masuk, pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Angin berputar-putar di dalam gubuk. Lilin-lilin di sudut ruangan menyala dengan sendirinya. Dan tiba-tiba muncul sesosok makhluk menyeramkan. Seorang jin bertubuh besar dengan mata merah menyala dan tawa menggelegar. "Siapa yang berani masuk ke tempatku tanpa izin?" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Raja tersentak. Aku hanya ingin berteduh," katanya dengan suara gemetar. Jin itu menyeringai, "Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa memenuhi syaratku." Mendengar itu, Raja makin ketakutan. Jin mulai menunjukkan kekuatannya dengan membuat benda-benda melayang di udara. Kursi, meja, bahkan kayu bakar mulai berputar-putar di sekitar mereka. Kemudian Baginda Raja menoleh ke Abu Nawas. "Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau terjebak di sini selamanya," ujar Baginda Raja. Abu Nawas seperti biasa, ia tetap tenang. Ia lalu mendekati sang jin dan berkata, "Jika kau ingin menakuti kami, kau harus bisa melakukan sesuatu yang lebih menakutkan." Jin itu tertawa. "Aku bisa melakukan apapun. Katakan apa yang harus kulakukan." Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, buat dirimu mengecil hingga seukuran semut." Jin itu mengerutkan dahi, tetapi karena sombong, ia langsung merapal mantra, dan tiba-tiba tubuhnya menyusut menjadi sangat kecil. Baginda Raja melihat kesempatan itu. "Ini saatnya, Abu Nawas, ayo kita lari." Raja berlari sekencang-kencangnya ke arah pintu, tetapi begitu ia membuka pintu dan keluar, gedubrak! Baginda Raja terpleset di tanah yang licin dan jatuh terjungkal. Kepalanya terbentur batu. Dalam seketika, semuanya menghilang. Raja pun terkejut. Ia membuka matanya dan melihat dirinya berada di dalam kamarnya. Ia menyentuh kepalanya, tidak ada luka. Ia melihat sekeliling, tidak ada hutan, tidak ada jin, tidak ada Abu Nawas. Hanya ranjang empuk dan selimut sutra yang membungkus tubuhnya. Baginda Raja terengah-engah dan mengusap wajahnya. "Jadi, semua itu hanya mimpi," gumamnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dan Abu Nawas masuk dengan membawa sepiring buah. "Baginda, Anda tampak pucat, mimpi buruk ya?" tanya Abu Nawas dengan senyum khasnya. Baginda Raja terdiam, menatap Abu Nawas dengan wajah bingung. "Jangan bilang kau juga ada di dalam mimpiku tadi," kata Baginda Raja. Abu Nawas hanya terkekeh. "Saya hanya pelayan Baginda di dunia nyata, tetapi mungkin juga teman dalam mimpi," celetuk Abu Nawas. Raja menggelengkan kepala masih bingung, sementara Abu Nawas menyeringai penuh misteri.
Adohak bin Alwan adalah seorang raja yang berhasil diberdayai oleh iblis hingga ia menjadi seorang yang jahat. Kejahatan yang ia lakukan tidak tanggung-tanggung. Sang raja menjadi gemar memakan daging manusia. Kisah ini berawal ketika ia kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut tak lain adalah iblis yang menyamar dalam bentuk manusia. Adapun sang raja tak mengetahui tentang hal ini. Ia menganggap bahwa tamunya manusia biasa sebagaimana lazimnya. Di hadapan sang raja, iblis mengaku sebagai orang yang pandai memasak dan baik hati. Ia juga menawarkan jasa kepada sang raja agar diangkat menjadi juru masak kerajaan. Permintaannya itu pun disetujui baginda raja. Pada mulanya, rakyat di negeri tersebut sama sekali tidak pernah memakan daging. Begitu pula dengan sang raja dan para menterinya. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan iblis untuk menjalankan tipu dayanya yang menyesatkan. Ia memiliki rencana agar sang raja terbiasa memakan daging manusia. Iblis mengawali tipu dayanya dengan memasak telur pada hari pertama ia bertugas. Ternyata sang raja menikmati hidangan tersebut. Wah, hidangan ini enak sekali. Aku baru pertama kali menikmatinya. Apa nama hidangan ini? Tanya sang raja. Ini adalah hidangan telur yang mulia, jawab iblis. Tapi ada yang lebih lezat dari hidangan ini. Itu pun kalau paduka raja berkenan, kata iblis melanjutkan. Oh ya? Apa itu? Tanya sang raja penasaran. Sesuatu yang keluar dari telur, yaitu ayam, pasti akan terasa sangat enak dan lezat, jawab iblis. Baiklah, besok buatkanlah hidangan seekor ayam. Tapi dari mana aku bisa mendapatkannya? Tanya sang raja. Soal itu jangan khawatir paduka, hamba bisa dengan mudah mendapatkannya, jawab iblis. Maka di hari kedua iblis bertugas, ia menghidangkan makanan daging ayam. Karena saking lezatnya, sang raja memakan hidangan tersebut sampai tak tersisa. Apalagi sang raja sebelumnya tak pernah memakan daging. Ia pun kembali memuji masakan si iblis. Paduka raja jangan puas dulu, ada yang lebih lezat dari hidangan ini, kata iblis memberitahu. Oh ya, hidangan apa lagi itu? Tanya sang raja bertambah penasaran. Hidangan daging kambing. Kalau paduka berkenan, besok akan saya sajikan, balas si iblis. Tentu saja sang raja tak menolak. Bahkan ia sudah tak sabar untuk segera menikmatinya. Di hari ketiga, menu hidangan daging kambing disajikan di atas meja makan. Tanpa menunggu lama, sang raja langsung menyantapnya bersama para menteri istana. Mereka pun merasa puas dan memuji kinerja iblis. Di hari keempat, menu hidangan berganti menjadi daging unta. Di hari kelima, menu hidangan berganti menjadi daging sapi. Begitulah seterusnya. Dan sejak saat itu sang raja terbiasa memakan daging. Kejadian ini berlangsung selama beberapa waktu. Hingga pada suatu ketika, iblis meminta suatu hal kepada raja. Wahai raja, engkau telah menghormatiku, maka kali ini izinkan aku mencium bahumu, pinta si iblis. Sang raja pun mengizinkannya. Ketika iblis mencium bahu sang raja, keanehan terjadi. Dari bahu raja tiba-tiba muncul dua ular dan tidak bisa pergi. Dua ular itu tetap tinggal di bahu itu selamanya. Atas kejadian ini, barulah sang raja mengetahui bahwa juru masak istananya adalah iblis. Kau telah membuatku celaka. Apa obatnya? Tanya sang raja. Obatnya adalah otak manusia. Bila kau tak ingin ular-ular itu memangsamu, berilah mereka 4 otak manusia, jelas si iblis. Setelah berkata demikian, kemudian iblis pergi entah kemana dan tak pernah muncul kembali. Sejak kejadian itu, raja perintahkan salah satu menterinya untuk mencarikan tumbal, yakni 4 manusia. Setelah dibunuh, otak 4 orang ini diambil dan dijadikan makanan ular yang ada di bahu raja.
Tragedi ini berlangsung cukup lama, sekitar 300 tahun. Hingga pada suatu hari sang menteri yang biasa membantu raja meninggal dunia. Lalu digantikan dengan menteri yang lain. Menteri yang baru ini cukup cerdik. Ketika ia disuruh mencari 4 manusia, ia memang selalu melaksanakannya. Namun tidak semuanya ia bunuh. Menteri ini hanya membunuh 2 orang dan sisanya dibebaskan. 2 orang yang bebas itu lalu disuruh pergi ke sebuah gunung agar menetap di sana. Sebagai gantinya, sang menteri mencari 2 kambing untuk diambil otaknya, yang kemudian dihidangkan kepada ular yang ada di bahu sang raja. Begitulah yang dikerjakan setiap hari, sampai 700 tahun lamanya. Sehingga orang yang diperintahkan menetap di gunung, lambat laun bertambah semakin banyak, dan mereka pun akhirnya berkembang biak, di mana di kemudian hari mereka dikenal sebagai suku Kurdi. Kisah ini ditulis oleh Al-Qulyubi dalam kitabnya yang berjudul Al-Nawadir. Benar atau tidaknya, wallahu alam bisawab. Lewat kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran betapa liciknya iblis dalam menggoda manusia. Ia memiliki 1001 cara untuk menjerumuskan dan mengajak manusia agar mengikuti ajakannya. Yang harus selalu diwaspadai adalah godaan iblis selalu dimulai dari hal-hal yang awalnya kita anggap ringan. Semoga Allah menghindarkan kita dari tipu daya iblis. Dikisahkan, Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk menjadi hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintahkan untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuat tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Dia mungkin terlihat kecil Paduka, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan 2 pertanyaan.
Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih? Berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang, Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil, asalkan bisa mendapat uang? Tanya Baginda Raja. Maksudnya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin pencuri, pencuri. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar, dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut. Terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas, puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditujukan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasi dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Dan setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,' kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain-kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar,
Tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku, perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawa ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, apa maksud kamu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyaknya rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka, saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semua semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia, dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama. Mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. "Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu, bukan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka. Kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah," jawab Abu Nawas. "Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya salatnya sah?" tanya Baginda Raja. "Iya, benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Ini sungguh aneh," ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama," sahut Abu Nawas. "Coba kamu pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita, sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Ya tentu saja wajah saya," jawab Baginda Raja. "Nah itu Paduka tahu. Mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah," celetuk Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Hamid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya.
Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya Bu Nawas, ucap si Hamid. Insya Allah sahabatku, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu? Tanya Abu Nawas. Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh, jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. Aku punya ide, undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu, perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya, biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi.
Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya, kata mereka serempak. Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung, ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid. Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga.
Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balerung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula.
Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain, ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar, janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balerung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Qopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Sahalam, janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Qopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Qopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit.
Baginda raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kau terlambat datang kemari?" tanya Baginda raja. "Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda raja dan seluruh yang hadir di balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda raja dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda raja dan pulang ke negerinya. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku
dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda?" tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara," ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas," pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah satu seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya.
100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya, hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas.